Selamat pagi ya teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan, kelancaran serta kemakmuran. Oke teman-teman, saya hanya bercerita teman-teman ya. Pada saat ini kan posisi saya membuat bolang-baling dan cakwe gitu kan. Sebenarnya sudah saya kurangi ya hari kemarin, karena hari kemarin itu masih sisa ya tidak banyak sih, satu plastik gitu ya, tapi plastik yang lumayan gitulah ditanggung gitu kan. Jadi inisiatif saya hari ini saya kurangi, jadi untuk bolang-balingnya saya kurangi setengah kilo, kemudian eh, cakwenya begitu juga. Kalau cakwenya sih nggak masalah, di sini saya habis terus, tapi kalau bolang-baling atau odading ini tidak habis kemarin, tapi berapa hari kemarin habis, jadi saya kurangi untuk hari ini. Nah di depan tuh ya teman, jadi ini menjadi suatu pembelajaran teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman sendiri, baik saya juga ya yang notabene udah lama jualan gitu kan, kita sambil goreng ya teman, yang udah lama jualan ini kadang gitu heran juga teman-teman ya, ketika kita membuat banyak jadinya sedikit apa gimana ya, kemudian kita kurangi jadinya sama seperti kemarin gitu, padahal ini sudah kita kurangi 1 kilo gitu kan, tapi dari jumlah potongan gitu kan ini sama kayak hasil kemarin, bahkan malah lebih mantap-mantap yang ini gitu, artinya lebih banyak dan mekar yang kembang yang ini. Kayaknya kemarin sudah maksimal bagus, tapi ternyata malah lebih bagus yang ini gitu kan. Nah artinya gini ya teman-teman, jadi adonan itu tidak bisa diprediksi secara mutlak, secara real akan jadi berapa itu nggak bisa teman-teman. Kemarin waktu membuat banyak gitu kan, hasilnya ya standar gitu kan. Sekarang dikurangi hasilnya sama kayak kemarin. Karena saya bisa memprediksi itu karena apa? Dari segi tumpukan adonan gitu kan. Ini cakwe begitu juga. Saya kemarin bikin 4,5 kilo gitu kan. Jadi dari ujung sini sampai ke sana ya, sama halnya seperti ini, saya lebarkan segini. Begitu juga dengan bolang-baling dari pinggir sini sampai situ gitu kan. Jadi sama gitu kan. Ini cuma 3,5 kilo. Artinya kan ada penyusutan untuk volume kita takaran kemarin ya. Tetapi kalau secara hasil airnya setelah digoreng, cara perhitungan saya hampir sama teman-teman, bahkan sama gitu kan. Dari per baris ketika saya motong ini kan, ya jadi 15-16 ini kan begini ya teman-teman. Jadi tidak begitu lebar, jadi 16. Mungkin kalau yang kemarin ada 17, tapi ini maksimal 16 seperti itu. Nah jadi hitung-hitungannya sama gitu kan. Nah itu yang menjadi permasalahan kan di mana teman-teman. Mungkin teman-teman yang pemula kadang-kadang merasa kok oh ya hari ini saya itu hasilnya lebih sedikit daripada kemarin umpamanya gitu kan, padahal kemarin buatnya sama gitu kan. Itu kan biasa terjadi kayak gitu. Nah apalagi saya membuktikan sendiri bahwa hari ini gitu kan buatnya lebih sedikit, tapi dari hasil yang kita peroleh itu malah kayaknya malah sama ya, malah bisa jadi banyakan yang ini ya teman-teman. Nah jadi itulah yang menjadi suatu apa ya, hal permasalahan juga sih sebenarnya, tapi kan tidak bisa seperti itu kan juga teman-teman, karena memang adonan ini ya teman-teman, adonan ini kan tergantung dari kita sendiri yang membuat gitu kan. Jadi dari takaran, kemudian dari kita membuat adonan itu sendiri yang seperti itu. Jadi wajar ya ketika ada perselisihan apa perbedaan gitu kan, perbedaan ketika kita membuat dan hasilnya, sehingga hasilnya berbeda teman-teman. Jadi itu mungkin perlu dikupas ya teman-teman, apa sih penyebabnya gitu kan. Namanya kita itu kalau kita saat membuat adonan gitu kan, jadi adonan itu kan sifatnya apa ya, kita dari takaran saja sudah manual, kemudian hanya filling. Nah disitulah letak kita itu setiap hari ada perubahan-perubahan. Sedangkan ya menggunakan mesin atau menggunakan mixer pun itu bisa terjadi perubahan-perubahan tersebut ya, apalagi kalau kita yang sifatnya manual ya, seperti itu. Hanya apa ya, artinya hanya takaran ya, takaran. Kalau tepung pakai takaran gayung gitu kan. Kalau gula karena dalam kiloan kan tidak
tidak harus ditimbang dulu. Kira-kira kalau pakai 6-7 on ya cuma tumpah gitu kan, masih ada sisa kira berapa gitu kan. Kemudian begitu juga pengembang dan lain-lain hanya ukuran sendok makan. Nah itulah yang mungkin penyebabnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah tekstur dari tepung itu sendiri, karena kelembapan tepung terigu itu bisa mempengaruhi saat kita membuat adonan teman-teman. Ini saya sebenarnya kalau ya, tapi kan menurut pendapat ya, kalau menurut pendapat itu ya sama gitu kan, takaran dengan yang kemarin-kemarin gitu kan. Cuma secara hasilnya kan berbeda teman-teman. Nah tapi kan kita tidak tahu ya teman-teman, dari kelembapan tepung mungkin kan untuk hari ini yang dibuat hari ini itu lebih lebih pekat ataupun lebih nah, sehingga daya serap airnya itu lebih tinggi gitu kan, karena air itu sebenarnya sangat berpengaruh ya teman-teman. Air sangat berpengaruh gitu kan terhadap hasil gitu kan. Makanya kalau kita membuat seperti ini menggunakan tepung itu kan, terutama tepung dari proteinnya ya, protein rendah, sedang, dan tinggi itu sangat berpengaruh karena daya serap airnya itu berbeda-beda teman-teman. Sehingga air itu sendiri menentukan nanti hasil dari yang kita peroleh gitu kan. Nah makanya kalau saya sendiri ya, nggak tahu lah teman-teman itu menggunakan tepung terigu cakra ya, cakra kembar ya, kalau teman-teman nggak tahu pakai apa gitu. Nah ini adonan ya, mungkin separuh lagi depan udah banyak yang digoreng. Kalau cako masih agak banyak, karena cako ini kalau saya ada pesanan biasanya teman-teman, jadi untuk bubur ayam, jadi 2 tempat bubur ayam itu tidak menjadi permasalahan gitu kan. Nah jadi itu ya teman-teman, permasalahan yang terjadi ketika kita itu membuatnya dengan takaran yang sama kadang, tapi hasilnya berbeda. Nah selain itu juga ya dari skill kita ya, dari pengalaman kita yang biasa kita kerjakan gitu kan, kita lakukan, jadi ya berdampak gitu pada hasil akhirnya gitu ya. Tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Jadi pengalaman itu menjadi suatu penentu ya, menjadi penentu sehingga hasil itu akan lebih maksimal. Sebenarnya teman-teman ya, banyak juga sih kan kendala lain ya selain yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi karena faktor-faktor seperti cuaca gitu kan, cuaca itu sangat mempengaruhi ke adonan, sehingga ngembangnya itu lebih lebih mempengaruhi lah istilah. Mungkin kalau cuaca yang panas itu kan biasanya lebih cepat ngembang ya adonan itu ya. Tapi kalau cuacanya yang agak-agak dingin gitu kan, ya otomatis dia akan naiknya ngembangnya itu agak lama ya, seperti itu. Jadi ini ada teman-teman adonan gitu kan, yang di tengahnya kan udah kelihatan ngembang teman-teman ya. Jadi antara lapisan atas dan lapisan bawah, kemudian di gula tengah. Dan kalau ini kan walaupun kadang agak tipis sebelah sebenarnya gitu kan, ini kan ya nggak rata banget sih, tapi nanti kalau dipotong ya tidak begitu kelihatan ya ada perbedaan tipis sebelahnya gitu kan, karena dia ngembang semua gitu. Jadi potongan juga mempengaruhi nantinya teman, jadi supaya rata gitu kan. Dan yang berikutnya adalah pengaruh dari gula tengah ini teman-teman ya. Gula tengah ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman, karena intinya kalau bolang-baling itu kan bagaimana caranya pisah ketika digoreng. Kalau gula tengah ini tidak bagus ya otomatis dia akan lengket, sehingga nanti bentuk dari odading itu sendiri, bolang-baling itu sendiri kan tidak menentu ya teman-teman. Kalau kayak gini kan dia udah kelihatan teman-teman ya, jadi kelihatan dia akan misah, apalagi nanti kalau setelah digoreng, walaupun nanti ini kita tahan-tahan gitu ya, dia nanti tetap bisa pisah gitu kan. Jadi kalau udah adonan kayak gini ini bisa maksimal hasilnya teman-teman. Tapi kalau adonan lengket ya itu udah calon kurang baik gitu kan, karena
mau narik kita susah gitu kan, mau dipotong besar hitungannya kita nggak masuk gitu kan. Jadi harus sinkron ya teman-teman antara adonan dan gula tengah, sehingga itu juga mempengaruhi dari hasil akhirnya gitu kan. Nah, jadi itu beberapa faktor ya tentunya yang mempengaruhi perbedaan ketika kemarin dan hari ini. Padahal kemarin lebih banyak, ternyata hasilnya pun hampir sama gitu, dan bahkan sama gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman, sedikit sharing ya tentang bagaimana hasil dari adonan ini sendiri yang kita peroleh, hingga bisa menjadikan apa ya, pembelajaran buat kita semua. Dan saya juga terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya.